Oke guys, jumpa lagi dengan saya Andre Damar dari Print Graphic Channel. Kali ini saya bersama Bapak Roni Rahmat. Bapak Roni Rahmat ini pakar industri digital printing nih. Jadi mungkin Pak Roni sendiri yang akan bercerita. Apa kabar Pak? Kabar baik Pak Andre, terima kasih. Dulu saya kenal Bapak lama di Asaba ya. Ya, Asaba, betul. terus Bapak banyak menjual produk Mutoh. Betul. Nah, lalu ini pada saat kesempatan ini di eventnya IDS ini, wah ternyata Bapak sekarang udah menjadi seorang owner nih. Biasa udah aja pindah kuadran. Nah, boleh diceritakan Pak perusahaan Bapak yang baru ini Pak? Ya, terima kasih Pak Andre. Jadi saat ini saya membawa brand itu Panji Media Utama namanya Pak. PT Panji Media Utama, kantor di Jakarta. Saat dibentuk itu kira-kira sebetulnya belum lama lah ya. Jadi memang kita baru karena memang perjalanan bisnisnya, perjalanan karirnya memang mengharuskan saya untuk berjalan seperti ini, ya kita syukuri aja gitu. Nah saat ini kami kebetulan mendapat kepercayaan untuk jadi distributor produk printer yang dulu memang saya bawa sejak tahun 2000 Pak. Oke. Itu mereknya Mutoh. Mutoh ya. Masih itu yang saya pegang dari dulu sampai sekarang, belum pernah ganti. Ketika saya pindah ke perusahaan yang lama dulu di Asaba juga memang Mutohnya ikut kembali, karena sebelumnya saya dari dari tahun 97 sampai 2005 itu saya memang masih jadi teknisinya Mutoh. Nah kemudian setelah masuk 2005 sampai ke 2023 itu saya mulai memang menjalani bisnisnya, berjualan lah intinya gitu. Nah akhirnya ke bawah sampai sekarang. Pada saat 2023 karena memang perjalanan juga, Mutohnya mencari distributor baru untuk lebih mengembangkan pasarnya. Akhirnya saya juga diminta untuk jadi distributor oleh Mutoh. Jadi saya nggak minta, tapi akhirnya ditawarin. Gitu. Tawarin karena mungkin Jepang itu sangat menghargai namanya hubungan jangka panjang ya. Jadi karena hubungan jangka panjang saya dengan Mutoh kira-kira 24 tahun, ya, mereka mempercayakan juga untuk saya coba bantu pasarkan produk ini di Indonesia. Nah dengan perjalanan ini di awal-awal tahun 2024 ini saya bertemu dengan IDS. Mereka mengabarkan bahwa mereka ingin menambah portofolio produknya juga, dan saya lihat memang potensi juga masih besar untuk produk mesin digital printing, khususnya untuk Mutoh. Di tengah mungkin persaingannya juga lumayan banyak dari produk Jepang, tapi saya yakin Mutoh masih punya posisi lah Pak, gitu. Jadi tinggal kita bicara bagaimana kita mengolahnya ini aja, gitu. Kira-kira seperti itu Pak Andre. Nah ini yang saya ingin tanyakan juga. Silakan Pak. Jadi kita media mungkin karena juga banyak brand ya, brand Jepang maupun brand China kan, yang begitu sengit ya di bisnis digital printing, dan dari media banyak sekali menerima tawaran atau permintaan untuk pembuatan konten lah, promotion ya kan, dari merek-merek lain. Nah Mutoh ini sampai hampir lupa saya tuh. Mana? Saya pikir udah nggak bikin mesin, ternyata masih. Lalu terakhir saya cek di mapnya Drupa 2024, ternyata gede juga standnya Mutoh, itu kan cukup lumayan gitu, gede. Berarti di Jepang ini Mutoh ini masih sangat besar namanya. Iya, betul Pak. Jadi memang Mutoh ini selain di Jepangnya sendiri, di pasar Asia khususnya di China itu memang menempati, saya bilang, saya nggak tahu sekarang masih posisi 1 atau tidak, tapi sempat beberapa waktu itu dia memegang posisi nomor 1 khususnya untuk printer sublimasinya ya. Karena di China itu kan sublimasi sudah sangat kuat sekali dibandingkan dengan Indonesia. Untuk model-model lainnya seperti UV, EcoSolvent itu juga cukup kuat di pasaran Eropa dan Amerika. Jadi memang beberapa kali juga saya lihat, kalau Bapak lihat di websitenya, di acara-acara besar seperti Drupa itu juga di-announce bahwa mereka mendapatkan award untuk produknya dengan bermacam kategori ya. Jadi untuk pasar yang di daerah Eropa dan Amerika memang masih sangat kuat di luar Jepang ya gitu. Nah di Indonesia sendiri memang kelemahan ya, kalau saya bilang kelemahan memang dari segi pemasaran atau promosinya. Promosi ya? Ya, promosi yang memang agak kurang gitu. Jadi saya sempat memang lost dengan kontak itu, dengan Mutoh itu kira-kira, bukan lost kontak 100%, tapi saya tidak menjalankan produk Mutoh itu kira-kira kosong 2 tahun Pak, dari 2013 dan 2015. Nah setelah itu memang brandnya cenderung turun, dan mungkin distributor sebelumnya melihat ini bukan jadi sebuah potensi, sehingga mereka lebih menggarap produk-produk yang jelas, kalau saya bilang benefitnya dan profitnya.
dan itu sangat dimaklumi, dan akhirnya sampai perjalanan waktu sampai akhirnya Muto harus mencari distributor baru gitu. Ya saya harap mudah-mudahan dengan adanya penunjukan distributor baru ini dan juga dengan rekan-rekan partner yang baru, saya berharap produk Muto bisa kembali eksis di market Indonesia. Berarti ini dari media juga perlu mempush juga ya kepada vendor-vendor untuk promosi dong. Gitu. Siap. Itu memang kayaknya harus, Pak. Soundingnya kencang dan kemudian para buyer, customer jadi makin aware ya, betul. Ya, benar sekali Pak Andre. Nah, dari segi kualitas mesin itu sendiri, Pak, dan dari segi varian dari Muto ini sejauh ini perkembangannya seperti apa ya? Oke, secara varian Muto ini lengkap Pak serinya. Jadi lengkap, ada EcoSolvent, ada ukurannya juga macam-macam dari yang mulai 60 cm, kemudian 1,3 meter, 1,6 meter sampai 2,6 meter. Kemudian untuk seri sublimasi pun sama, dia tersedia dari ukuran 1,3 meter. Dari yang paling kecil 1,08. Ukuran A0 itu juga ada. Kemudian 1,3, 1,6, 1,9. Itu semuanya ada. Gitu. Jadi lengkap lah. Untuk market Indonesia kalau memang hanya disublim untuk pasaran jersey mungkin cukup dengan ukuran yang 1,08. Kemudian kalau untuk lebih tinggi lagi masuk ke sampai level hijab atau mungkin gamis harus menggunakan mesin yang lebih besar 1,6 meter juga kita punya. Di luar EcoSolvent dan sublimasi, Muto memiliki range juga untuk produk UV, baik yang hybrid, yang mini flatbed dan juga yang model flatbed pure. 100% flatbed itu juga ada. Dan satu lagi yang mungkin juga sebenarnya sudah lama tapi mungkin belum pernah disounding di market Indonesia itu printer dengan multipurpose ink, Pak. Multipurpose ink? Ya, jadi targetnya memang seperti printer UV, bisa menyetak di atas segala media, cuman konsepnya bukan menggunakan UV curing, bukan dengan menggunakan lampu LED UV, tapi menggunakan tinta khusus dengan hot air blow. Gitu. Nah, saat ini ada beberapa industri, misalnya yang saat ini sedang berjalan adalah pabrik sarung tangan, Pak. Sarung tangan golf. Nah, sarung tangan golf ini memang mencetak langsung di atas bahan kulit sintetis. Kalau pakai UV kan tintanya ada timbul. Kalau ini dia lebih soft touch, ngikutin bahan, jadi benar-benar menyerap dengan bahannya. Ini mungkin satu-satunya saat ini dipunyain oleh printer Jepang, merek Muto. Serinya ada 2, yang paling kecil itu modelnya VJ628MP, yang besar sekarang seri 1628MH. Itu sudah beredar ya? Sudah beredar, Pak. Ada beberapa yang sudah pakai di sini. Ya, dan dalam waktu dekat ini mungkin ada 1 atau 2 yang akan investasi lagi, sedang dibicarakan mereka untuk mengembangkan kapasitas produksi. Memang tidak semuanya, Pak, pabrik-pabrik ini memang menggunakan hal seperti ini karena memang nggak semuanya masuk ke printing. Itu hanya brand-brand tertentu. Dan kebetulan yang saya pegang ini dia tidak menjual produksinya secara domestik, tapi memang pure untuk ekspor. Jadi bayar itu memang dari luar semua. Berarti dia kan kalau untuk pure ekspor berarti kualitas kan yang harus diutamakan, betul. Mereka mempercayakan dengan Muto, total sekarang sudah mungkin sekitar 6 tahun ya menggunakan model seperti ini. Gitu. Jadi mereka dari bayarnya justru dapat tuntutan, kenapa nggak nambahin lagi mesinnya? Kapasitasmu kurang, kita mau nambahin orderan gitu. Makanya kita mulai bicarakan lagi. Kemudian dari sisi produksi, Pak, mungkin satu-satunya mesin Jepang yang masih 100% diproduksi di Jepang hanya Muto. Ya, kita tahu Muto dulu punya hubungan jangka panjang dengan brand Jepang juga, yang sebelumnya mereka rakitin printernya, ada beberapa model yang sama, tapi sekarang mereka sudah independen dan produksinya di China. Dan ada beberapa brand juga yang lain yang produksinya di Thailand mungkin gitu. Tapi Muto tetap maintain hanya produksi di Jepang saja. Dia tidak melakukan produksi di luar Jepang. Dan kelebihannya spare part untuk mesin-mesin model lama yang walaupun sudah discontinue itu beberapa masih bisa kita dapatkan. Bukan 100%, tapi paling tidak spare part inti, komponen inti dari mesin itu untuk memastikan mesin ini masih bisa running, dia masih menyediakan. Itu sih, Pak, yang saya pikir customer mesti tahu. Menarik sekali. Jadi ini brand Muto ini satu-satunya brand di mana assembling maupun produksinya masih di dalam negeri Jepang ya. Betul. Masih di Jepang sendiri ya. Betul. Tapi ini menjadi pertanyaan baru ke saya. Siap. Biasanya perusahaan-perusahaan Jepang atau perusahaan luar, Eropa misalnya, Amerika juga, itu dia membangun pabrik di luar negeri mereka sendiri, itu dengan tujuan untuk menurunkan pasar, menurunkan harga. Biaya produksi maksudnya? Biaya produksi, ya. Yes. Ya. Jadi sehingga harga bisa lebih kompetitif. Betul. Nah, tapi kenapa Muto lebih memilih bertahan? Sehingga otomatis pastinya saya yakin harganya di atas rata-rata yang
dibuat di Cina sama mesin-mesin dibuat di Thailand misalnya. Ya, itu memang benar sekali Pak Andre. Jadi banyak manufaktur mungkin di Eropa, Amerika, atau bahkan mungkin beberapa di Jepang sendiri memindahkan fasilitas produksinya di luar Jepang, mungkin ke China. Sekarang mungkin yang jadi tujuan investasi baru adalah Vietnam, Thailand. Itu memang tujuannya adalah untuk menurunkan biaya produksi sehingga nanti ujungnya harga jualnya bisa lebih kompetitif. Betul. Tapi dari hubungan panjang saya dengan Muto, mereka masih tetap lebih menjunjung tinggi nilai-nilai kualitinya Pak dibandingkan dengan cost-nya. Mereka tahu kualitas yang baik akan membuat produknya punya umur lebih panjang dan maintenance juga yang lebih mudah. Pada akhirnya sebetulnya investasi murah dengan harga mahal itu tidak relevan. Gitu ya. Jadi dengan mesin yang baik, kualitas yang baik, durability yang panjang, biaya produksi sebenarnya di sisi konsumen akan sangat kompetitif juga gitu. Dibandingkan dengan yang kalau kita bicara dengan made in China, walaupun tidak semuanya mesin China jelek ya Pak, sekarang ini sudah mulai yang bagus-bagus. Tapi pada kebanyakan kasus saat ini umur mesinnya pendek gitu. Jadi makanya Jepang Muto ini khususnya masih mempertahankan nilai ini. Itu yang masih kita pegang kuat sampai saat ini. Luar biasa Muto nih. Ini jadi saya berkat ketemu Pak Roni di acara IDS ini, saya jadi menambah list kunjungan saya di Drupa besok. Silakan Pak, silakan Drupa Pak. 2024. Kebetulan kalau nggak salah di Hall 8 atau Hall 8A, saya harus cek lagi. Baik. Ada stand Muto dan ukurannya space-nya cukup besar juga gitu. Betul. Oh, berarti ini keren nih. Keren Nanti akan banget. ada launching produk baru Pak. Nah, apalagi akan ada launching produk baru. Jadi mudah-mudahan Print Graphic bisa mengulasnya lebih update ya, yang terbaru gitu. Kita yang bisa meliput duluan. Siap. Nah, saya rasa wawancara sudah cukup panjang nih Pak. Terima kasih Pak Andre. Terima kasih banyak untuk wawasan dan informasi ini. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi para pegiat printing pada umumnya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Andre. Sukses terus ya. Sama-sama Pak, sukses terus Pak. Oke guys, demikian wawancara saya bersama Bapak Roni dari PT-nya Pak tadi? Panji Media Utama. Panji Media Utama. Saya belum hafal baru ketemu hari ini. Baru. Oke, thank you untuk view-nya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye. See you.